reflecting on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Abdullah dari kelas 3D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Untuk itu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kurikulum yang diterapkan pada masa pandemi ini. Baiklah, langsung saja. Menurut Ibu sebagai seorang pendidik, apakah penerapan kurikulum di masa pandemi ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan kurikulum di sekolah pada masa pandemi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan karena ketidakefektifan karena siswa tidak belajar secara tatap muka, tetapi siswa belajar dari rumah yang tugasnya itu hanya kebanyakan dikerjakan oleh orang tua mereka. Begitupun kalau siswa yang mengerjakan sendiri itu pun tidak didampingi. Ya, jadi kami sebagai guru, kami rasa itu tidak efektif karena yang efektif itu yang melalui tatap muka itu yang terus karena banyak juga kendalanya. Pada pembelajaran online, apakah Ibu menggunakan teknologi untuk medianya? Iya, kami menggunakan media elektronik, IT, semacam aplikasi lewat internet, yaitu lewat aplikasi Google Classroom dan Zoom. Ya, jadi selain itu kami juga melakukan pembelajaran melalui grup WA. Kesulitan atau hambatan apa yang Ibu rasakan saat melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi ini? Kalau kesulitannya itu banyak ya, utamanya siswa itu ada yang tidak memiliki HP. Kalaupun yang tidak memiliki HP itu kan dipinjamkan oleh orang tua mereka, apalagi kalau orang tua mereka pergi kerja, jadi mereka tidak punya HP, nanti orang tuanya ada di rumah, baru mereka bisa gunakan itu HP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa yang ada HP tapi tidak punya uang untuk beli data. Itu karena bantuan untuk paket data itu pada awal pembelajaran di masa pandemi itu belum ada. Nanti sudah jalan sudah 4 bulan baru itu ada itu bantuan pulsa gratis dari Mendagri. Sedangkan itu pun tidak semua siswa dapat, hanya bertahap. Yang dapat pertama itu kalau di sekolah kita itu baru 40 siswa. Itu kendalanya, apalagi kita yang jauh dari pusat kota ini kendala juga dengan jaringan. Jadi siswa yang tidak memiliki data mereka kan cari yang ada wifi itu. Nah, itu juga salah satunya kendalanya. Apakah pelaksanaan PJJ tingkat sekolah dasar sudah sesuai dengan kriteria anak-anak? Kalau bicara tentang kriteria di siswa kelas SD itu sebenarnya belum sesuai kriteria, kecuali untuk kelas rendah, kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Itu sudah sesuai kriteria. Tapi kalau untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, yang memang yang belum bisa menggunakan HP, apalagi orang tua mereka yang gagap teknologi, nah, jadi itu saya rasa itu tidak sesuai kriteria. Sebelum adanya penerapan PJJ, apakah ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada orang tua atau siswa itu sendiri? Kalau pemberitahuan pada siswa itu ada, tapi sesudah kami beritahukan pada siswa, kami mengundang orang tua. Seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 kami undang di ruangan aula, terus kami beri sosialisasi
dan kami sampaikan tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh orang tua di rumah dalam mendampingi anak mereka dalam pembelajaran daring. Namanya daring ya, belajar dalam jaringan, dan yang tidak punya HP itu mereka belajar luring, luar jaringan. Misalnya mereka hanya lewat jemput tugas, antar tugas gitu. Jadi disosialisasikan dulu kepada orang tua dan dipimpin oleh komite, ketua komite. Begitu juga sebelum disosialisasikan pada orang tua, dinas juga datang ke sekolah mensosialisasikan kepada kami para guru. Terus kami membuat rapat dan kami mengundang pada orang tua. Itu. Terima kasih banyak, Bu. Itu saja pertanyaannya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Diva senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru? Ya, senang. Di sekolah Diva itu sepenuhnya menggunakan pembelajaran online atau sebagian menggunakan tatap muka? Tidak semuanya, karena sebagian pembelajaran online dan juga sebagian pembelajaran tatap muka. Oke, saat pembelajaran online itu Diva sudah bisa menggunakan handphone? Ya, sudah bisa. Itu handphone yang dipakai saat pembelajaran itu handphone sendiri atau handphone orang tua? Handphone sendiri. Sekolah Diva itu membagikan kuota internet gratis? Ada, tapi itu cuma di awal. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Diva lebih senang pembelajaran online atau pembelajaran tatap muka? Pembelajaran online, karena untuk mengerjakan tugasnya lebih gampang. Oke. Lalu, kendala apa saja yang Diva hadapi saat pembelajaran jarak jauh? Kuota internet yang tidak ada karena sudah tidak dapat lagi, dan jaringan juga lelet. Oke. Saat pembelajaran tatap muka itu Diva menggunakan masker dan jaga jarak? Ya, saya menggunakan masker dan juga jaga jarak. Oke, saat di rumah itu orang tua Diva selalu mendampingi Diva dalam belajar? Tidak, itu pun cuman kadang. Orang tua Diva itu di rumah mengajarkan kembali pembelajaran dari Bapak Ibu guru? Tidak, karena orang tua saya sibuk. Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran online yang diikuti oleh anak Ibu. Langsung saja. Apakah pembelajaran di masa pandemi ini tergolong lancar dan efektif? Tidak efektif, banyak kendala. Kendala apa saja itu? Dari kepemilikan HP, terus penyediaan data, tugas yang menumpuk tanpa ada penjelasan materi. Menurut Ibu sebaiknya anak melakukan pembelajaran tatap muka atau online? Sebaiknya tatap muka, karena dengan tatap muka guru bisa secara langsung mengontrol kegiatan anak di sekolah, di dalam kelas, tugas dan hal-hal lain. Sebagai orang tua, apakah Ibu melakukan evaluasi kembali pembelajaran anak? Kadang iya, kadang tidak, tapi lebih banyak tidak. Karena sebagai ibu rumah tangga, saya tentunya lebih sibuk dengan kegiatan saya di dalam rumah. Apalagi ada anak kecil. Jadi waktu saya lebih banyak di kegiatan-kegiatan sebagai ibu rumah tangga.
Nah, itu dia tadi video wawancara saya dengan beberapa orang. Hasil dari wawancara tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya kurikulum darurat ini dapat terlaksana dengan baik, tetapi sangat sulit dalam hal pengimplementasiannya. Dikarenakan tidak semua siswa dan orang tua paham dalam menggunakan aplikasi untuk sekolah online. Bahkan, ada juga yang tidak memiliki handphone. Untuk meminimalisir hal tersebut, di sekolah yang telah saya wawancara, mereka tidak sepenuhnya menggunakan pembelajaran online. Mereka membagi siswa dengan beberapa kelompok di setiap rumah dengan waktu pembelajaran hanya 1 jam. Jadi, guru hanya lebih banyak memberikan tugas ketimbang materi. Bagi saya, ini kurang efektif karena siswa akan sulit mengerti dan penggunaan media pembelajaran juga akan sangat sulit. Tidak hanya itu, minat siswa untuk belajar itu semakin turun karena waktu mereka bermain lebih banyak ketimbang dengan waktu belajar. Tetapi, siswa yang saya wawancara berkata bahwa dia lebih senang belajar online karena dia merasa lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Jadi, kurikulum darurat ini punya sisi negatif dan sisi positifnya. Itu saja video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.